Jadi tadi dari Dinpermasdeh kan ada hal seperti itu. Jadi ketika mereka sudah merencanakan dan ini di awal ya sebenarnya tidak ada persoalan, tinggal ini kan eksekusi saja ya. Jadi tidak bersamaan dengan pilkada. Mestinya ini bisa kita pilih, tapi akan lebih baik bagi kita ya kalau SE itu ditaati bersama. Artinya bahwa kita melihat undang-undang pemilu bahwa bupati sebelum 6 bulan sebelum masa jabatannya habis ini kan dilarang untuk memutasi dan sebagainya, dan sampai dengan awal 6 bulan pastinya itu bisa mutantis ya, bahwa peraturan di atasnya bisa diikuti oleh peraturan di bawahnya, kan seperti itu. Pak, berkaitan pilkades Pak, ini kan banyak desa yang melibatkan para calon untuk mengeluarkan anggaran. Jadi sumber dana itu ada 3, bahwa yang pertama dari APBD sumbangan, terus yang kedua ini APBDes, yang ketiga ini sumbangan pihak ketiga yang tidak. Artinya di sana bisa digunakan ketika ada mungkin warga yang membantu dan sebagainya, dipersilakan, tidak menutup itu. Yang penting tidak ada konflik kepentingan di sana. Kalau dari Pemda sendiri berapa Pak anggaran yang sudah dikelar untuk pelaksanaan? Kemarin itu sekitar 6,5. Cuman karena kita melihat masukan-masukan dari para panitia, kita nanti dalam rapat perubahan anggaran ya kita mendengarkan mereka bagaimana ini bisa naik jadi 10.000, sehingga per orang ini dianggarkan Rp10.000. Itu saya pikir sudah cukup lah terkait dengan bantuan dari APBD. Kalau permasalahan di desa sekarang di pilkades ini kan berbeda-beda, dan masalahnya soal anggaran itu berbeda-beda. Mereka meminta solusi yang berbeda-beda dengan alasan musdes. Itu gimana Pak? Padahal kan kadang-kadang bertabrakan dengan peraturan dari Pergubnya sendiri. Artinya untuk penganggaran ya, ini penganggaran kan misalnya ada SSH ya, standar satuan harga, itu harus ditaati oleh panitia semua. Artinya ketika honor dari panitia itu berapa kan sudah ada, sehingga tidak ada yang terlalu tinggi dan sebagainya. Mestinya standarisasi ini harus dibuat terkait dengan harga. Jadi tidak ada kepanitiaan semau. Judicial review ke Mahkamah Agung, kita sudah melakukan gugatan ke PT UN. Saya tidak membayangkan kalau kemudian gugatan PT UN itu dikabulkan, sementara mereka memilih perangkat desa yang baru. Nah, apakah ini tidak memunculkan persoalan hukum baru? Itu alasannya. Nah, alasan yang kedua adalah soal bagaimana kondisivitas di lapangan. Jangan sampai kemudian ini kebijakan yang blunder justru memicu konflik horizontal antar masyarakat. Sehingga kita berharap hormati, patuhi proses hukum yang ada. Singkatnya begitu. Ada berapa desa yang tetap menggelar? Informasi yang diinformasikan kepada saya itu ada 6 desa yang melakukan proses-proses itu ya. Saya lupa datanya, tetapi saya ada informasi dari Sekdes bahwa mereka melakukan upaya-upaya itu. Yang masalah Sekdes yang dari PNS gimana tanggapan? Ya, kalau Sekdes PNS itu kan sedang berproses di di pengadilan ya, baik di Mahkamah Agung ataupun juga di gugatan PT UN. Tentu mereka tetap akan konsisten gitu ya melakukan upaya hukum ini gitu. Pak, nama lengkap itu ya? Saya Sukarman lengkapnya. Dari? Saya kantor hukum Karman Sastro dan Partner, kuasa hukum 30 Sekdes PNS dan 15 Sekdes yang dimutasi. Itu jumlah Sekdes PNS berapa itu yang Kalau data yang saya ketahui ada 93-an lebih gitu ya. 93-an Sekdes. Berarti ada 93 lowongan pekerjaan Sekdes. Nah, kalau mereka dimutasi berpeluang gitu. Berpeluang seperti itu. Jadi memang yang sedang santer di lapangan kan seperti itu. Ya. Terkait dengan isu-isu kan kita tidak mau ikut saja. Jadi intinya bahasa yang kita pakai ada 93 lowongan Sekdes. Ya. Oke, makasih Mas ya. Ya.